Masa intens investigasi. Popularitas dan kesuksesan memang sedang ada dalam genggaman Fuji. Semua itu dibuktikannya lewat pencapaiannya. Meski masih tergolong sebagai artis pendatang baru, namun Fuji pun bisa mewujudkan apa yang menjadi impiannya. Di mana ia pun berhasil membeli rumah mewah yang menyentuh angka 12 miliar rupiah. Bahkan, belum lama ini, ia pun berhasil membeli mobil sport mewah seharga 2,7 miliar rupiah. Tidak dipungkiri, semua pencapaian Fuji itu pun sangat luar biasa. Ya, baru 2 tahun menapaki dunia keartisan, ia pun sudah berada di posisi kesuksesan seperti sekarang. Dan membanggakannya lagi, ia pun memiliki semua itu di usianya yang masih 22 tahun. Dan ia peroleh dari hasil kerja kerasnya sendiri. Namun, di tengah pencapaiannya yang luar biasa itu, Fuji pun mengeluarkan pernyataan haru. Ia pun menyatakan meski kini sudah menjadi wanita mandiri, tapi ia pun tidak mau hidup sendiri. Saking tidak mau sendiri, di bulan Ramadan ini Fuji pun lebih banyak menghabiskan waktu luangnya dengan berkumpul bersama teman-temannya. Lantas benarkah dengan berkumpul bersama teman-temannya adalah cara Fuji untuk mengisi kekosongan hatinya? Dan benarkah pula Haji Faisal juga berharap agar putrinya segera dipertemukan dengan jodohnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sosok yang gigih dan pantang menyerah. Sepertinya memang menggambarkan sosok Fuji. Ya, meski banyak yang menjulukinya artis yang muncul karena musibah, tapi Fuji tidak mempedulikannya. Bahkan ia pun tetap mencoba semua kesempatan yang datang kepadanya. Dan hebatnya, Fuji pun bisa melakukannya dengan baik. Seperti diketahui, nama Fuji memang dikenal masyarakat pasca kecelakaan maut yang menewaskan kakak kandung dan juga kakak iparnya, almarhum Bibi Andriansyah dan almarhumah Vanessa Angel di akhir 2021 lalu. Dan sejak itulah popularitas Fuji pun terus meroket. Kini yang terbaru, Fuji pun menunjukkan mobil mewah seharga 2,7 miliar rupiah yang sudah dimilikinya. Namun, di tengah kesuksesannya, muncul pernyataan haru dari Fuji bahwa meski kini sudah menjadi wanita mandiri, namun ia pun tidak mau hidup sendiri. Gue kan cewek, walaupun gue mandiri kan gue gak mau sendiri. Sebagai perempuan, ternyata Fuji pun tetap butuh pasangan yang bisa melindunginya dan juga menjadi imamnya. Karena itu, ia pun tidak mau sendiri. Meski saat ini mungkin banyak pria yang mencoba mendekatinya. Ya, siapa yang tidak tertarik dengan Fuji? Selain manis, ia pun sudah sukses di usia muda. Namun sepertinya kegagalan pada masa lalu saat menjalin hubungan dengan Thorik membuat Fuji pun lebih berhati-hati dalam mencari pasangan. Yang jelas, kini Fuji pun juga bersyukur atas apa yang sudah diperolehnya. Termasuk sudah bisa mewujudkan satu persatu keinginannya dari kecil. Dan belum lama ini, Fuji pun baru saja membeli sebuah mobil mewah impiannya seharga 2,7 miliar rupiah. Mobil mewah berwarna ungu itu tampaknya akan menjadi kado terindah di bulan Ramadan ini.
Iya kaget saya, terus terang saya memang kaget saya, kaget. Dia nggak bakal membelikan uang sebanyak itu. Ya perkiraan saya, dia berani beli mobil sebanyak itu, ya tentu saya sih ya kembali lagi berasa bersyukur aja, berasa berterima kasih udah ada keberaniannya. Itu kan bukan uang kecil ya, uang gede itu mah ya, bagi saya sih uang gede itu. Ya kalau saya sih selaku papanya tentu ya senang aja sih, senang aja. Artinya anak muda ada punya mobil sport, ya rasanya ya gimana ya, pasti senang lah dia ya, pasti senang lah ya. Kalau kita masih muda, kita sanggup beli mobil sport, ya pasti senang. Kalau saya sih melihat pertimbangannya mungkin karena dia merasa muda ya, dan dia menghasilkan sekian, ya wajar aja lah saya beli katanya kan. Toh ke depan masih ada waktu untuk buat cari duit. Mungkin begitu pikirnya menurut saya. Ya oke aja sih, enggak ada masalah, bagus lah menurut saya. Memang di waktu muda inilah, di waktu belum punya tanggungan, artinya seperti anak, seperti belum punya suami, ya dibeli mobil, ya nggak apa-apa lah, bagus. Ya punya Gala cuman satu, ya Gala ya cukup lah, kami bersama-sama ya si Puji, walaupun Puji yang utama ya, tapi abang-abangnya kan tetap memberikan perhatian juga kepada si Gala, apalagi ini juga. Namun di tengah kebahagiaan Fuji yang sudah bisa membeli mobil mewah impiannya, bahkan membuat bangga kedua orang tuanya, ternyata masih belum lengkap. Ya, di balik kemandirian seorang wanita, tentu butuh seorang pria yang bisa melindunginya dan juga mengayominya. Namun, yang membuat penasaran, kenapa tiba-tiba saja Fuji pun berbicara ia tidak mau hidup sendiri. Benarkah pasca putus dari Thorik, ia pun juga merasa kesepian? Terlebih saat ini, sang mantan kekasih pun sudah memiliki kekasih baru. Sementara, Fuji pun masih menjomblo dan belum mendapatkan pengganti Thorik. Lantas, seperti apakah psikolog menganalisa ucapan Fuji yang tidak mau hidup sendiri itu? Dan apa sebenarnya yang sedang bergejolak di hati Fuji hingga ia pun mengeluarkan pernyataan tersebut? Ya, kalau dilihat dari proses perjalanan karirnya dan hidupnya, kisah cintanya gitu ya, kita kan bisa melihat nih dari yang bukan apa-apa lalu menjadi punya banyak pekerjaan dan kesibukan gitu ya. Dari yang tidak dikenal lalu sekarang sangat dikenal gitu, bahkan sampai semuanya tuh jadi trending sama dia gitu, dan semua orang jadi tertarik untuk kenal dekat dan mau mempekerjakan dia sebagai rekan gitu ya. Nah ini kan pasti membutuhkan atau menyita energi, pikiran gitu, bahkan mungkin menguras juga emosi gitu. Dari yang sebelumnya dia tidak melakukan itu, tidak terjebak dalam rutinitas yang sedemikian rupa, lalu harus berhadapan dengan rutinitas yang cukup menguras lah gitu ya. Nah pasti ada momen-momen di mana yang dia kehilangan lah rutinitas, kayak ketemu temen ya, lalu menampilkan diri seperti apa adanya ke orang lain gitu ya. Contoh gampangnya gini deh, kalau sebelum dia terkenal mungkin dia mudah ketemu orang di pasar, ketemu temen dimanapun tanpa harus dilihat orang, tanpa harus di-shoot, tanpa harus dinotis sama orang lain. Itu kan menyenangkan ya, dia jadi bisa membawa diri sedemikian rupa gitu. Lalu pada saat dia menjadi sudah terkenal gitu ya, semua mata memandang, semua tindak tanduknya juga diperhatikan, atau bahkan mungkin dicari celahnya gitu ya. Ini kan dia harus pada akhirnya menjaga sikap, menjaga perilaku, menjaga pikiran, menjaga perkataan. Dan itu bukan satu hal yang mudah. Pasti segala sesuatunya dia pastikan harus terkonsep gitu ya dengan baik, karena memastikan bahwa apapun yang dia sampaikan, dia ucapkan, tindakan yang dia lakukan itu tidak merusak branding ataupun mungkin penilaian orang lain terhadap dia yang saat ini mungkin sedang baik-baik saja gitu. Dan itu sangat melelahkan loh. Jadi lumrah kalau pada akhirnya di sela-sela waktu pada dia merasa aku kok lelah sekali, aku capek fisik, capek mental gitu. Ditambah mungkin nggak ada temen yang betul-betul jadi tempat curhat gitu ya.
berbagi kisah, berbagi cerita, berbagi emosi, itu akan semakin menumpuk gitu loh rasa lelahnya. Ya sebenarnya pada saat mengucapkan sesuatu kalau spontan itu biasanya karena pengaruh alam bawah sadar nih yang mendorong dia untuk mengucapkan atau melakukan tindakan tersebut gitu ya. Karena kan apa yang difikirkan, apa yang dirasakan itu yang mendorong seseorang untuk bertindak dan berucap gitu. Jadi bisa jadi kalau memang dia mengucapkan itu yang difikirkan saat itu atau yang dirasakan saat itu. Masih menjomblo, kini Fuji pun banyak menghabiskan waktu luangnya dengan berkumpul bersama teman-temannya, termasuk saat bulan Ramadan ini. Fuji bahkan menyempatkan waktunya untuk sahur bersama teman-temannya. Ia pun tampak bahagia saat berkumpul dan juga sahur bersama teman-temannya. Semua pencapaian yang sudah diraih Fuji memang merupakan rezeki yang sudah diberikan Tuhan lewat kerja kerasnya. Begitu juga dengan karir yang makin bersinar yang diperolehnya saat ini. Lantas seperti apa Haji Faisal melihat kesuksesan Fuji itu? Lalu, apa pesan Haji Faisal kepada Fuji? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Delistia Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pemirsa, memamerkan pencapaian terbarunya berupa mobil sport mewah merupakan pencapaian luar biasa yang kembali ditunjukkan Fuji. Hal tersebut sekaligus membuktikan kalau kerja kerasnya selama ini pun sudah berbuah manis. Dan sebagai orang tua, Haji Faisal pun hanya bisa ikut senang karena melihat putri bungsunya sudah bisa mewujudkan impiannya untuk membeli mobil mewah. Meski diakui Haji Faisal, ia pun sebenarnya lebih senang jika Fuji menabung dulu ketimbang membeli mobil mewah karena Fuji sudah memiliki mobil. Tapi tiba-tiba Fuji pun sudah membeli mobil dan membawanya ke rumah. Haji Faisal pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, melihat putri bungsunya sudah bisa mandiri dan juga sukses, Haji Faisal pun juga meminta agar Fuji tetap rendah hati dan rajin dalam bekerja. Awalnya saya suruh tabungan aja, simpan aja. Toh masa depan masih panjang, perjalanan hidup itu masih panjang. Tapi ya namanya anak muda ingin membeli sesuatu yang buat senang-senang lah, ya enggak apa-apa. Saya sih merestui aja. Berharap saya semoga dengan dia membeli sesuatu yang kesenangan dia itu, dia bertambah semangat dan bertambah rajin, kemudian tambah merendahkan dirilah kepada netizen dan kepada masyarakat, kepada wartawan juga. Dan saya selaku orang tuanya, apa yang telah dicapai oleh anak saya yakin percaya pengaruh netizen dan pengaruh masyarakat wartawan pasti ada. Jadi saya mengucapkan terima kasih teman-temannya si Fuji dan juga motivasi kepada netizen semuanya bahwa siapapun di dunia sekarang bisa maju dan bisa berkembang. Yang penting kita selalu berpositif thinking kepada orang, berbaik hati, berbaik sangka, dan jangan selalu merendahkan orang. Naiklah tanpa merendahkan, ya, dan berbuat sesuatulah yang menyenangkan masyarakat. Sebagai orang tua,
Haji Faisal pun merasa bangga atas pencapaian yang sudah diraih Fuji. Selain itu, ia pun juga senang ketika melihat Fuji yang memiliki kemauan yang tinggi di usianya yang masih muda hingga memicu dirinya untuk selalu fokus dalam pekerjaannya, sehingga bisa mengumpulkan pundi-pundi yang bisa digunakannya untuk mewujudkan impiannya masa kecil. Kalau saya melihatnya tentu sangat sangat bangga saya ya. Ya di samping bangga, tentu hati saya sangat senang sekali karena apa yang dia capai itu tentu disertai dengan kemauan yang tinggi juga. Kalau dia tidak mau, kalau dia tidaklah mau bekerja keras, tentu semuanya itu tidaklah bisa didapatkan dengan cara mudah saja. Sudah, saya tentu mensupport, saya tetap saya bangga, tetap saya senang. Apa yang dia lakukan itu ya bagi saya sejauh ini ya bagus saja, bagus. Artinya itu kan sebagai pemicu untuk dia semakin bersemangat dan semakin rajin untuk bekerja. Selain bangga kepada Fuji yang sudah sukses dan mandiri, Haji Faisal pun juga berharap agar Fuji segera bertemu dengan jodohnya. Benarkah Haji Faisal pun juga merasa lebih nyaman jika sang putri ada yang menjaganya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscriber channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Kesuksesan karir Fuji tidak disertai dengan kesuksesan asmaranya. Usai putus dari Thorik Halilintar, Fuji pun kini masih harus berjuang untuk menemukan tambatan hatinya. Diketahui, Fuji pun sempat dikabarkan dekat dengan beberapa pria, namun tidak ada yang berlanjut. Dan Fuji pun mengakui jika semuanya hanyalah sebatas teman dekat saja. Kesendirian Fuji itu pun membuat resah para fansnya. Karena itu, banyak di antara mereka yang menjodoh-jodohkan Fuji, namun belum ada yang berhasil. Melihat reaksi netizen yang banyak menjodoh-jodohkan anaknya, Haji Faisal pun mengaku tidak bisa menghalangi netizen untuk menjodohkan Fuji dengan siapapun. Dan terkait jodoh Fuji, Haji Faisal pun yakin jika saatnya nanti Fuji pun akan menemukan jodohnya. Kita biarkanlah anak itu memilih yang kira-kira cocok buat diri dia dan orangnya baik dan bisa menyesuaikan diri dengan kita. Dan yang paling penting juga, ya memang ada juga satu yang penting, artinya jangan sampai masa lalu orang itu tidak baik, tidak benar, itu sih ya, sehingga karena masa lalu yang tidak benar itu akan menjadi beban. Orang baik, orang benar, ya tidak mempunyai masa lalu yang gelap lah ya. Pokoknya intinya seperti itu, orang baik. Orang bisa melindungi anak saya dan bisa menjadi imam bagi anak saya, bisa memimpin rumah tangganya. Tentu bisa menyesuaikan diri juga lah dengan pihak keluarga anak saya seperti kami. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscriber channel Intens Investigasi.